bercerita mengenai fungsi agama. Nah, kalau kita lihat secara fungsional, agama memainkan dua fungsi utama. Yang pertama, agama merupakan faktor integratif. Pengertian agama sebagai faktor integratif maksudnya apa? Agama memainkan peranan dalam menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Hal ini tentunya karena nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan. Sehingga agama menjamin adanya konsensus dalam masyarakat. Nah, ini juga semakin diperkuat dengan adanya konsep sakral yang melingkupi nilai-nilai keagamaan, sehingga hal tersebut tak mudah untuk dirubah dan memiliki otoritas yang kuat di masyarakat. Hal ini bisa kita lihat. Bagaimana, sebagai contoh, agama memainkan peran pra kemerdekaan Indonesia dan pasca kemerdekaan Indonesia. Kita lihat bagaimana sebelum kemerdekaan Indonesia, ya, bagaimana agama dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya ini memainkan peran cukup besar sekali dalam mengikat masyarakat. Menjadikan masyarakat merasa punya senasib sepenanggungan. Masyarakat berjuang bersama, ya, yang diikuti dan diikat dalam suatu bingkai agama. Maka kalau kita lihat bagaimana heroiknya para pejuang-pejuang Aceh pra kemerdekaan, ya, ini nggak bisa kita lepaskan dari ya bagaimana agama yang homogen di sana, agama Islam, memainkan peran yang cukup besar. Sehingga apa? Masyarakat yang ada di sana menganggap menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk ya bersatu padu dalam mengusir penjajahan. Bahkan kalau kita lihat pasca kemerdekaan, ya 80% lebih masyarakat Indonesia yang beragama Islam, terlepas ada puluhan bahkan ratusan suku bangsa yang ada di negeri ini dapat diikat karena adanya faktor integratif yang dimainkan oleh agama. Nah, jadi dengan adanya agama Islam, penduduknya cukup banyak, terlepas dalam agama Islam itu sendiri banyak pendekatan-pendekatan atau mazhab-mazhab, namun kita melihat agama memainkan peran cukup besar, ya, sehingga kalau kita melihat ya sudah berapa puluh tahun Indonesia merdeka, bukan tidak ada ancaman disintegrasi, ada, tapi kita melihat bagaimana agama dalam hal ini memainkan peran integratif yang tentunya dalam hal ini agama mengikat kita untuk merasa senasib sepenanggungan, memiliki satu visi dan tujuan yang sama, yang tentunya ini sangat penting sekali menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di sisi lain tentunya secara fungsional agama ini juga menjadi faktor disintegratif bagi masyarakat. Bagaimana agama bisa menjadi faktor integratif? Tentunya agama memainkan peran juga sebagai kekuatan yang mampu mencerai-beraikan, memecah belah, bahkan menghancurkan eksistensi suatu masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat, hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri, sehingga seringkali mengabaikan, bahkan menyalahkan eksistensi pemeluk agama lainnya. Nah, kita melihat bagaimana negara-negara Balkan yang dulu
bersatu dalam bingkai negara Yugoslavia. Di sana tentunya banyak sekali permasalahan yang muncul, termasuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun, tentunya, sebelum Yugoslavia itu pecah menjadi Kroasia dan negara-negara lainnya, salah satu faktor yang memainkan peran dalam menumbuh kembangkan disintegrasi di sana adalah faktor agama. Ya, bagaimana perang antara Serbia dengan Bosnia tahun 90-an, ya. Bosnia, Kosovo, Albania yang ini mayoritas muslim. Tentunya berbeda dengan Kroasia, ya, dan negara-negara yang ada sekitarnya di sana. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita ada potensi disintegrasi yang dapat ditumbuhkan oleh agama. Nah, disinilah pentingnya bagaimana agama itu selain menanamkan doktrin, bagaimana seorang pemeluk agama berinteraksi dengan sesama pemeluk agama yang sama, dia juga harus memiliki konsep yang penting sekali dalam konteks bagaimana kita menyikapi perbedaan antar pemeluk agama dengan sikap yang bijak. Ini yang disebut dengan toleransi. Ya, kalau kita anggap semua agama itu sama, tentunya itu bukan satu konsep yang dapat menguatkan agama-agama itu. Justru itu akan menimbulkan lahirnya agama baru, agama yang mencampur aduk agama-agama yang banyak. Namun justru bagaimana konsep toleransi ini yang dalam Islam disebut dengan konsep tasamuh, ya, cukup terkenal satu ayat yang bagaimana kita selain melihat mungkin cara pandang kita yang berbeda agama dengan kita itu ya punya konsekuensi hukum yang berbeda, namun tetap dalam bingkai hubungan sosial kemasyarakatan prinsip yang dipakai adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan teologi yang nggak mungkin kita paksakan. Teologi yang berbeda harus dianggap semuanya sama. Namun di sisi lain, ya, dalam hal-hal yang sifatnya ekonomi, sosial, kemasyarakatan, ya, ini mungkin, ya, dalam hal-hal yang kita mungkin saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling menguatkan di sana, bukan tidak mungkin antar sesama pemeluk agama dapat menguatkan komitmen untuk bersama-sama mengembangkan, ya, bagaimana agama ini lebih dominan sebagai faktor integratif, bukan semata-mata dilihat sebagai faktor disintegratif. Nah, ini yang perlu untuk kita lihat, dan tentunya bagaimana keharmonisan, kerukunan di antara sesama pemeluk agama ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap para elit, para tokoh-tokoh agama. Kalau tokoh-tokoh agama lebih banyak bersikap untuk memprovokasi, bahkan menonjolkan sikap yang memusuhi. Nah, ini juga pastinya dengan ketidakbijaksanaan seperti itu, ini perlu untuk kita hindari, apalagi di era keterbukaan dengan munculnya banyak sekali media sosial. Ya, apa yang menjadi pembahasan untuk internal satu pemeluk agama, ya tentunya ini nggak boleh juga untuk kemudian ditampilkan. Konteksnya berbeda ketika dia harus disampaikan pembahasan internal satu agama untuk diekspos, untuk menjadi konsumsi eksternal dari pengikut ajaran agama tersebut.